Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, video kali ini terinspirasi dari banyaknya pertanyaan Sobat Maya tentang mekanisme EIPO. Bahkan beberapa pertanyaan itu sering banget muncul di kolom komentar. Jadi dalam video kali ini saya akan mencoba untuk merangkum semua pertanyaan tadi, lalu memberikan jawaban dengan bahasa sesimpel mungkin, agar Sobat Maya makin mengerti tentang mekanisme EIPO ini. Jika nantinya setelah menonton video ini masih terdapat pertanyaan di benaknya Sobat Maya, jangan ragu-ragu ataupun segan untuk menambahkan di kolom komentar. Tenang, saya nggak makan orang kok, jadi jangan pernah takut untuk berkomentar ya. Nah, bagi Sobat Maya yang pengen tahu tentang semua rangkuman pertanyaan tersebut, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Oke, kita mulai dari sekilas tentang EIPO ya. Apa sih EIPO itu? Jadi EIPO adalah sebuah sistem berbasis web yang bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses investor yang ingin berinvestasi di saham perdana. Nah, saham perdana ini dilakukan melalui mekanisme IPO ataupun Initial Public Offering, di mana ini adalah salah satu cara dari perusahaan untuk mendapatkan suntikan dana melalui pasar modal. Saya sendiri udah pernah membuat video pendaftaran EIPO melalui smartphone. Jadi bagi yang belum menonton video saya, bisa menonton dulu nih cara membuat akun EIPO itu gimana sih? Agar Sobat Maya bisa langsung tancap gas untuk berinvestasi di saham perdana. Oke, jadi kita akan mulai nih untuk rangkuman pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama nih, apa bedanya masa book building dengan masa offering? Nah, jadi masa book building atau masa penawaran awal adalah masa di mana investor dapat mengajukan minat atas saham IPO tersebut. Alias kalau misalnya kita mau mengajukan itu, bisa kita sebut dengan bidding. Contohnya seperti ini. Ada saham ABCD yang melakukan penawaran awal dengan rentang harga itu di 100 hingga 150. Nah, pada masa book building, investor ini akan mengajukan minatnya melalui bidding. Sehingga dari proses book building ini akan diputuskanlah harga final untuk IPO tersebut di angka berapa. Bukan berarti jika nantinya harga finalnya itu di harga terbawah, itu udah langsung kita vonis bahwa IPO tersebut sepi peminat. Jadi hal tersebut karena antara lain nih, harga final itu ditentukan oleh bidding. Sedangkan kalau kita bicara tentang masa offering, ini adalah masa di mana saham IPO udah ditawarkan secara umum kepada investor dan tentunya sudah ada harga final dari saham IPO tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Sobat Maya. Di masa book building, kalau kita pasang order di harga teratas, lalu ternyata harga finalnya itu tidak di harga teratas, melainkan harga di bawahnya, itu kita otomatis langsung rugi dong. Tenang, justru orderan kita itu memang harus kita pasang dengan harga tertinggi, agar nantinya orderan itu pasti diteruskan ke penjatahan. Oke, kita ambil contoh lagi saham ABCD tadi. Harga penawarannya adalah antara 100 hingga 150. Jika kita order itu di harga tertingginya yaitu 150 dan ternyata harga finalnya itu di 120, tenang, kita harganya itu akan di-adjust juga ke 120 Sobat Maya. Bukan serta-merta karena kita order di 150, maka harga yang kita akan dapatkan itu di 150 juga. Enggak, tenang. Karena kita akan di-adjust nih harganya mengikuti harga final. Dalam contoh kasus ini adalah 120. Jadi Sobat Maya nggak perlu bimbang dan khawatir. Kalau misalnya Sobat Maya melakukan order pada saat masa book building, selalu pasang di harga tertinggi aja. Agar pesanannya itu pasti diteruskan ke proses penjatahan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mending order di saat book building atau offering supaya bisa dapat penjatahan yang lebih banyak? Nah, ini salah satu pertanyaan yang paling sering banget saya dapatkan di kolom komentar. Jadi begini Sobat Maya, baik di masa book building ataupun masa offering, kalau kita bicara tentang EIPO, itu sama-sama aja. Kenapa? Karena sistem penjatahannya itu pakai pooling allotment.
Bagi yang belum tahu, penjatahan itu terbagi dua nih Sobat Maya. Yang pertama adalah fixed allotment ataupun penjatahan pasti, dan yang kedua adalah pooling allotment ataupun penjatahan terpusat. Kalau fixed allotment itu lebih ditujukan kepada nasabah institusi ataupun nasabah retail tapi punya dana tuh minimal di atas 100 juta untuk pemesanan saham IPO. Untuk fixed allotment-nya itu juga hanya bisa dilakukan pada saat book building dan juga dilakukan oleh underwriter yang udah ditunjuk. Tentunya, porsi fixed allotment ini lebih banyak daripada porsi pooling allotment. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau saya order pada saat book building, apakah dananya sudah harus ready? Nah, kalau ini sebenarnya tergantung dari sekuritas masing-masing ya. Kalau dipanin, iya, dananya harus udah tersedia terlebih dahulu. Saya waktu itu pernah pesen saham BMHS dan juga Mas B. Nah, karena waktu itu ternyata uang di RDN saya tuh kurang untuk 2 IPO ini, marketingnya Panin itu langsung telepon saya. Pak, tolong di top up dong dananya. Kalau enggak di top up, nantinya orderan IPO ini akan di reject. Nah, jadi dari semenjak saat itu, saya udah tahu nih bahwa untuk pemesanan pas book building di Panin Sekuritas, itu udah harus ada dananya. Nah, kalau di sekuritas lain, saya kurang tahu juga ya. Mungkin Sobat Maya yang ada pengalaman, mungkin bisa kasih tahu juga di kolom komentar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk proses book building, apakah langsung dapat keputusan lotnya? Karena saya order pada masa book building, ada status not allotted, padahal di orderan aktif masih ada. Nah, jadi baik book building ataupun offering, itu informasi penjatahannya itu akan diinformasikan pada hari terakhir masa offering. Biasanya tuh sore ataupun malam. Jadi bagi Sobat Maya yang saat ini masih statusnya itu not allotted, itu jangan khawatir. Nanti ditunggu aja di masa offering hari terakhir, itu sekitar di atas jam 6 lah, antara sore ataupun malam. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Sobat Maya. Kalau statusnya not allotted, apakah saya tidak dapat penjatahan? Nah, sejauh ini yang pernah saya ikutin di eIPO, mau semenarik apapun sahamnya, itu belum pernah sama sekali not allotted. Ya, seapas-apasnya itu 1 atau 2 lot itu masih dapat, jadi belum pernah sama sekali not allotted. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kapan dana harus disiapkan untuk eIPO? Nah, jadi maksimum dananya harus tersedia di RDN itu adalah H-1 masa offering selesai. Biasanya itu sebelum jam 4 sore. Kalau bisa, Sobat Maya harus menyiapkan dananya itu lebih cepat ya, ataupun lebih awal, agar nggak terlalu mepet dan akhirnya di-reject oleh sekuritas ataupun enggak diteruskan ke proses penjatahan. Oh iya, untuk dana yang disiapkan ini itu harus good fund ya Sobat Maya ya. Nggak bisa kita pakai dana T+2 dari hasil jualan saham. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Di eIPO, apakah kita bisa mendapatkan jatah sesuai order kita? Misalnya kalau kita order 100 lot, apakah akan mendapatkan 100 lot juga? Atau hanya beberapa lot aja yang bisa kita dapatkan? Nah, kebetulan saya membuat video ini setelah penjatahan GTSI itu keluar. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah bisa iya, bisa juga enggak. Jadi sejauh ini komentar-komentarnya Sobat Maya di channel Sudarsan Glory itu pada bilang dapat penjatahannya 100% di saham GTSI ya. Jadi mari nanti kita saksikan nih akan jadi seperti apa sejarah baru di eIPO-nya Indonesia ini. Sebelumnya tuh ya, pernah ada saham yang mau IPO juga namanya Nara Hotel. Itu kejadiannya mirip seperti ini Sobat Maya. Penjatahannya itu dapat 100%. Nah, pada akhirnya IPO-nya ini diundur sih, nggak jadi IPO pada saat itu juga. Nah, nantinya coba kita lihat ya GTSI ini apakah tetap lanjut atau kejadiannya nanti akan seperti Nara. Kalau misalnya lanjut, artinya ini akan menjadi sejarah di mana saham IPO yang punya penjatahan 100% listing di bursa. Oke, pada saat IPO, ternyata saya langsung mendapatkan waran. Apakah waran tersebut harus saya hold atau bisa dijual? Waran dari IPO itu bisa langsung dijual. Bagi Sobat Maya yang mau tahu lebih detail tentang waran, bisa menonton video saya yang ini ya. Nah, pertanyaan selanjutnya.
Kok saya udah beli saham IPO tapi arahnya itu cuma 10%? Nah, kalau arahnya cuma 10%, artinya saham tersebut masuk ke dalam papan akselerasi. Bagi yang belum tahu tentang apa itu papan akselerasi, bisa menonton video yang ini. Lalu bagi Sobat Maya yang ingin mengetahui apakah saham IPO ini masuk ke dalam papan akselerasi atau bukan, itu bisa menonton video saya yang ini. Di video ini saya udah sharing caranya nih, gimana kita bisa mengetahui saham tersebut akan masuk ke dalam papan akselerasi atau bukan dari prospektusnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau saya sudah order pada saat book building, apakah saya bisa tambah order pada saat offering? Jawabannya bisa. Asalkan. Jadi ada asalkannya nih Sobat Maya. Asalkan ordernya itu memakai sekuritas yang berbeda. Contohnya nih, kalau misalnya book buildingnya itu pesan di Panin, lalu offeringnya itu pesan di Ajaib. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalnya Sobat Maya melakukan order pada saat book building itu di Panin, lalu melakukan order lagi pada saat masa offering di Panin juga, nah itu akan di-reject. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apakah saya bisa order di dua sekuritas yang berbeda? Bisa. Karena ini adalah eIPO, maka pemesanan di dua sekuritas itu bisa dilakukan dan tidak akan dikategorikan sebagai pemesanan ganda. Hal ini sudah saya buktikan sendiri pada saat melakukan pemesanan saham CMMT. Lalu pertanyaan selanjutnya, lebih bagus order pada saat book building atau offering? Nah, bagi saya pribadi nih Sobat Maya, saya tuh lebih nyaman melakukan order pada saat masa book building karena masa book building itu lebih panjang. Jadi kayak kita tuh udah ngerasa tenang aja nih kalau misalnya udah melakukan order pada saat book building. Cuma kekurangannya adalah dana kita akan tertahan lebih lama. Nah, tapi kalau misalnya ada kondisi khusus seperti saham-saham IPO yang IPO-nya tuh banyak banget di periode ini, saya lebih memilih untuk melakukan order pada saat offering. Hal ini saya lakukan agar dana nganggurnya itu nggak mengendap terlalu lama di RDN. Nah, tapi masa offeringnya ini juga ada bahayanya nih Sobat Maya. Bahayanya itu kayak gimana sih? Waktu offering itu dia pendek banget. Kadang cuma 3 hari Sobat Maya. Jadi itu benar-benar mepet banget. Sobat Maya benar-benar harus mempersiapkan dana, mempersiapkan orderan itu di masa yang mepet itu. Nah, bisa aja nih kalau misalnya di masa offering itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, website eIPO-nya down, lalu pesanannya nggak di-approve oleh admin sekuritas, ataupun dananya gagal debit karena udah terlalu mepet, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Kok pesanan saya not carry over ya? Padahal dana udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, terkhususnya untuk semua Sobat Maya yang melakukan order pada saat masa book building, Sobat Maya perlu mengetahui status di order aktifnya Sobat Maya. Kalau tulisan approve atau disetujuinya itu masih berwarna biru, Sobat Maya jangan lupa view, lalu klik I have read the prospectus. Nantinya setelah Sobat Maya melakukan hal itu, warnanya itu akan berubah nih, dari biru akan berubah menjadi hijau. Nah, hal ini penting banget ya Sobat Maya ya. Karena kalau misalnya statusnya itu masih berwarna biru dan Sobat Maya biarin aja, itu orderannya nggak akan diteruskan ke masa penjatahan. Hal ini karena kita tuh kayak dianggap belum membaca prospektus sehingga belum mengetahui resiko yang akan didapatkan. Oke, kita lanjut lagi. Saya udah jual waran yang didapatkan pada saat IPO. Tapi kok ada beberapa yang nggak bisa saya jual ya? Nah, itu adalah outlot. Jadi, kalau misalnya kita di pasar reguler, itu mau melakukan jual beli saham, waran, ataupun right, itu harus ada minimal 1 lot ataupun 100 lembar saham. Jadi, jika kita punya kurang dari 1 lot ataupun 100 lembar, itu kita harus menjualnya di pasar non-reguler dengan menghubungi sekuritas. Tapi biasanya agak sulit sih untuk outlot ini bisa dieksekusi. Ujung-ujungnya paling jadi pajangan di portofolio kita sampai waran ataupun right tersebut expired. Lalu pertanyaan yang terakhir nih Sobat Maya.
Dana di RDN sudah berkurang sesuai dengan lot yang dipesan. Apakah itu tandanya kita dapat lot sesuai pesanan kita? Jawabannya adalah tidak. Jadi dana yang akan didapat pada saat IPO ini adalah dana sesuai dengan orderannya kita. Nantinya dana ini akan di-refund setelah H+1 dari penjatahannya. Jadi jika nantinya Sobat Maya didebat sesuai dengan orderannya Sobat Maya, itu jangan khawatir ataupun jangan bingung ya. Itu karena memang prosedurnya IPO seperti itu. Nah Sobat Maya, demikianlah list-list pertanyaan yang udah saya coba untuk rangkum menjadi satu video. Semoga aja video ini dapat berguna bagi Sobat Maya dan dapat membuat Sobat Maya itu lebih mengerti lagi tentang mekanisme IPO. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.